Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SBP, Season 3, Chapter 96, Belajar Irama. Pagi yang cerah, secerah hati Hasan serta Pak Malik yang bersemangat berkunjung ke pesantren. Selepas sarapan pagi di lantai 1 hotel, keduanya segera bertolak menuju pesantren dengan berkendara mobil. Kali ini mobil yang dibawa tak lain adalah mobil hitam milik Pak Malik. Mobil yang dulu dihadiahkan pada Hasan, namun dikembalikan oleh Hasan setelah drama perpisahan terjadi. Rasanya Nak Hasan cocok bawa ini mobil, diletuk Pak Malik memiliki maksud lain. Spontan Hasan memutar kepala, mengalihkan pandangan sejenak ke samping. Senyum singkat ia berikan sebagai tanggapan. Namun mulut rapat mengatup. Obrolan pancingan tidak berlanjut. Itu karena Hasan malah memilih topik lain. Si kembar ia pilih sebagai topik. Hingga tiba di gerbang utama pesantren, topik mengenai si kembar belumlah usai. Nak Hasan ngerti dari mana pesantren ini? Tanya Pak Malik mengamati area pesantren dengan konsep bangunan modern minimalis. Sambil melempar senyum, Hasan menjawab, nanya sama teman-teman Pak, terus lihat profilnya di internet. Oh, ayo buruan turun, Bapak kangen sama mereka, sambung Pak Malik. Jadi, lekaslah mereka berdua keluar dari mobil. Dengan langkah lumayan cepat, keduanya seolah berlomba siapa yang lebih dulu sampai pada gedung pertemuan khusus. Assalamualaikum, seru Hasan ditujukan pada pengurus pesantren yang bertugas begitu berada di dalam. Waalaikumsalam, berkunjung ya Pak, balas salah satu dari mereka. Iya Ustadz, sahut Hasan menyerahkan kartu kunjungan. Mohon ditunggu Bapak, balas petugas yang tadi menerima kartu kunjungan. Duduklah Hasan bersama Pak Malik di kursi tunggu, menunggu si kembar yang masih dipanggil melalui pengeras suara yang terhubung pada masing-masing asrama. Tidak butuh waktu lama, mereka yang dipanggil memang telah menunggu, bahkan nada telah siap dengan sebuah hadiah yang khusus ia buat. Berhari-hari anak itu habiskan demi hadiah tersebut. Juga banyak kertas yang telah dihabiskan untuk menulis kaligrafi indah dengan tinta emas yang dihadiahkan oleh orang tuanya. Semoga Dedi sama Mam suka, gumamnya setengah berlari membawa benda itu keluar dari asrama, menyusuri lorong pesantren menuju aula kunjungan khusus yang lumayan jauh, melintasi beberapa bangunan yang terpisah. Zadid lebih dulu muncul, senyumnya mengembang kala melihat Pak Malik, namun sirna begitu saja kala tak mendapati penampakan sang ibu. Dedi, Grandpa, Zadid berhambur datang dengan muka kebingungan. Mencari keberadaan Naura, lupa ia untuk menguluk salam, juga sungkem pada keduanya. Mengerti, cepat-cepat Hasan bersuara, memberitahu jikalau Naura tidak turut serta, rupanya itu cukup membuat Zadid sedih dan itu terlihat jelas pada perubahan raut wajahnya. Jangan sedih gitu dong sayang, gimana kalau kita bicara sama Mam lewat sambungan video, kata Hasan. Buruan Dedi, Zadid kangen sama Mam, perintah Zadid. Lantas sama kakek, timpal Pak Malik. Hehe, juga kangen. Grandpa, kenapa sebelumnya gak pernah ikut? Sambung Zadid. Itu karena kakek gak diajak sama Dedi sama Mam kalian. Aku Pak Malik membuat Hasan tersindir. Akan tetapi belum sempat laki-laki itu membuat pembelaan. Nada dari balik pintu santri putri muncul. Penuh kegembiraan ia menyapa mereka. Belum menyadari ketidakberadaan sang ibu. Mulai dari Pak Malik, lalu Hasan, ia salami. Loh, mana Mam? Cercanya saat telah bersama dan tak mendapati Naura di tengah-tengah mereka. Untuk kali ini, Mam tidak bisa ikut, kata Hasan menjawab. Kenapa? Cerca nada, sama sekali tidak puas. Itu, seru Hasan terhenti lantaran dipotong oleh Zadid. Ya, anak itu mengajak mereka keluar. Rasanya lebih nyaman serta santai berbicara di luar gedung, tepatnya di halaman di gazebo yang telah disediakan. Jadilah
mereka berpindah tempat, memilih gazebo yang berada di bawah pohon rindang. Mereka berkumpul bersama. "Dedi, kenapa Mam gak ikut?" cerca Nada lagi. "Itu karena Mam gak bisa bepergian jauh," kata Hasan. "Kenapa?" serempak Zadid serta Nada melempar tanya. "Sayang," ucap Hasan, lagi-lagi terpotong. Namun kali ini bukanlah Zadid, melainkan Pak Malik yang tak kuasa menahan diri. "Anak-anak, tak lama lagi kalian bakal punya adik kecil," ungkapnya. Oh, seketika Hasan tertunduk. Itu lantaran ia serta Naura telah sepakat untuk merahasiakan kehamilan tersebut. Setidaknya hingga usia kehamilan menuju ke-8 atau lebih tepatnya saat menjelang lahiran. Si kembar melotot kaget. Mulut mereka menganga namun tak sanggup berkata apa-apa dalam beberapa detik lamanya. "Mam hamil?" seru Nada masih dalam keterkejutan. "Iya, kalian siap-siap punya adik bayi," imbuh Pak Malik mempertegas. "Dedi, buruan telepon Mam," minta Zadid, tak sabar ingin menyapa sang ibu, mengucapkan selamat dan lainnya. Bahkan saking tak sabarannya Zadid meminta ponsel sang ayah. Ialah yang menghubungi nomor kontak sang ibu. Syukurlah panggilan langsung diterima. Itu lantaran di kediaman Pak Malik, Naura serta Ibu Sarah telah siap menunggu. "Assalamualaikum, Mam," sapa Zadid begitu wajah sang ibu terpampang di layar ponsel. Nada lekas merapat. Ia lambaikan tangannya, menyapa Naura serta Ibu Sarah. "Mam, benarkah kita bakal punya adik?" ucapnya, langsung menghujani pertanyaan. Naura terkejut. Selebihnya, ia melempar senyum hangat pada si kembar, walau dongkol rasanya karena pengkhianatan Hasan. Maksudnya, mengira Hasan membocorkannya pada si kembar. "Iya, kalian harus jadi kakak yang baik nanti," sambung Ibu Sarah membantu menjawab. "Oh no, Mam. Nada pengen lihat perut Mam, maunya Pak adik bayi," seru Nada mengajukan permintaan. "Iya Mam, Zadid juga," imbuh Zadid. "Nyapa gimana? Adik kalian masih di dalam perut," kata Naura menolak. "Ayolah Mam, kita memiliki ikatan batin," sanggah Nada. "Oh ya, sejak kapan itu sayang?" sambung Ibu Sarah ikutan nimbrung. Si kembar saling beradu pandang. Bahkan Zadid mengangkat kedua alisnya, melempar tanya dengan isyarat. Detik berikutnya, Nada langsung memutar kepala kembali pada layar ponsel. "Sejak sekarang Grandma," ucapnya, memancing senyum dari ibu serta nenek mereka. Di dekat si kembar, Hasan serta Pak Malik hanya menjadi penonton. Mereka tak diberi kesempatan menyumbang suara. Sekali lagi, si kembar meminta Naura menunjukkan perutnya pada layar ponsel. Naura di layar ponsel terlihat bangkit dari duduknya, menunjukkan perut yang kini telah terlihat. "Hai adik bayi, kita kakakmu yang patuh ya sama kita nanti," seru Zadid. Belum juga lahir, jiwa membuli sudah tercipta. Jangan punya niat macam-macam ya sama calon adik kalian," sahut Naura menanggapi. Si kembar malah nyengir saja, tidak ada kata terlontar. Hingga Naura kembali bersuara, mengingatkan sekaligus menasehati. Barulah Zadid bersuara untuk mengalihkan tema pembicaraan. "Mam, itu cewek apa cowok?" tanya Zadid. Naura melirik ke samping Nada, di mana Pak Malik serta Hasan terlihat. Lalu dengan suara cukup datar, ia menimpali. "Belum ngerti, Mam belum mengecek ke dokter." "Dedi, lekas bawa Mam ke dokter ya, biar kita tahu adik kita cowok apa cewek," pinta Nada. Akhirnya Hasan memiliki kesempatan berbicara. Dengan tenang ia menanggapi, tetap teguh akan pendiriannya. Ia berupaya memberi pengertian. "Sayang, kita tunggu sampai lahiran saja, biar surprise," ucapnya. "Tapi kita penasaran," timpal Nada. "Simpan rasa penasarannya, setidaknya hanya 5 bulan saja," sambung Hasan. 5 bulan itu waktu yang lama," kilah Zadid. "Ah bentar." "Loh itu apa nak?" sahut Hasan sekaligus mengalihkan tema. Seketika bola mata Nada melirik pada benda yang ia bawa. Dengan senyum membingkai wajah, juga malu-malu, Nada berbicara.
Ini hadiah buat Dedi sama Mam. Untuk kakek, timpal Pak Malik. Hehe, maaf, tapi lain kali Nada bakal buatin juga buat Grandpa sama Grandma, balas Nada. Berikutnya, melalui layar ponsel, Nada menunjukkan hadiah itu juga pada Naura serta Ibu Sarah. Dari sambungan, Naura menyuruh Nada memperlihatkan hadiah tersebut. Masih dengan malu-malu, Nada akhirnya membuka hadiah yang telah ia bungkus. Semua pasang mata fokus memperhatikan hingga bungkusan itu terlepas. Terbelalaklah mereka mendapati sebuah kaligrafi cantik dari nama kedua orang tuanya dibuat oleh Nada. Ya Allah nak, Hasan terharu memandangi kaligrafi tinta gold yang dihadiahkan olehnya sebagai hadiah ulang tahun saat berkunjung sebelumnya. Dedi suka? Seru Nada bertanya. Nanti ayah bingkai yang cantik, terus ayah pajang di ruang kerja ayah di kantor. Ayah ingin memamerkannya, kata Hasan sebagai jawaban. Terima kasih, Nada senang. Lain kali Nada akan buat nama Grandpa juga Grandma, sahut Nada. Sungguh betapa terharunya Pak Malik. Seketika mendiang istrinya yang tak lain nenek dari si kembar terngiang dalam ingatan. Buatkan juga kaligrafi cantik bertuliskan Gracia Ambarita. Merasa nama itu asing di telinga, mulut cerewet Nada langsung melontarkan tanya. Siapa itu Grandpa? Tanyanya polos. Oh, sungguh Pak Malik dibuat bungkam. Barulah ia sadar belum memiliki kesempatan bercerita akan perjalanan hidupnya. Ia juga merasa bersalah tak mengenalkan orang terkasihnya pada kedua cucunya. Di layar ponsel, Ibu Sarah tak kalah terkejut. Memahami situasi yang tengah terjadi, Hasan tampil sebagai pencerah. Sayang, itu nama dari neneknya kalian, ucap Hasan. Nenek, apa itu namanya Grandma? Tapi nama Grandma bukan itu, kata Zadid menoleh pada layar ponsel. Spontan, mulut Naura menanggapi dengan cepat. Tidak ingin kebingungan terus berlanjut. Toh juga mereka si kembar memiliki hak untuk mengetahui kisah dari keluarga mereka. Sayang, kalian beruntung memiliki dua nenek. Walau kalian tidak bisa bertemu dengan nenek Grace, beliau sudah di surga, terang Naura menjelaskan. Oh, Nada paham. Oke, Grandpa, kunjungan berikutnya harus ikut. Grandma juga, nanti Nada buatkan kaligrafi yang cantik, sambung Nada. Walau sebenarnya masih mencerna penjelasan yang diberikan oleh sang ibu. Lantas Mam, siapa yang nemani kalau nenek ikut? Timpal Naura. Oh iya, seru Nada tersipu. Obrolan masihlah berlanjut. Itu Ibu Sarah serta Naura banyak bertanya mengenai kegiatan si kembar di pesantren, juga kegiatan ekstrakurikuler yang diambil oleh keduanya. Diketahui Zadid tak mengambil banyak kegiatan. Biasalah anak itu tidak suka ribet serta menyibukkan diri. Itu sungguh membuat pening kepala. Zadid, bukannya bentar lagi ada lomba? Coba kamu ikut lomba adzan atau lomba jadi Bilal, celetuk Nada. Maksudnya menjebak sang adik supaya mengikuti lomba tersebut. Sorot mata Zadid tajam memandangi Nada. Ya, anak itu bisa menebak apa yang tertancap di pikiran Nada. Maunya ia mengeles, tetapi Pak Malik malah menanggapi, menyuruh Zadid mengikuti salah satu lomba. Kalau ada lomba basket, Zadid pasti ikut, ucapnya menolak. Ini kan kegiatan pesantren Zadid, bukan kegiatan sekolah, ujar Nada. Aku gak minat Sisi, ungkap Zadid langsung menyahut. Dan sahutan itu mendapat dua respon. Respon dari Pak Malik serta Hasan. Kompak, keduanya mendesak Zadid mengikuti salah satu lomba. Zadid terbungkam, tidak bisa mengelak. Mulutnya dengan asal menjawab, oke, aku ikut lomba Bilal. Seketika senyum seringai menyemuti wajah Nada. Gembira ia atas kemenangannya dari perangkap yang ia pasang. Mintalah ayahmu mengajari irama yang bagus, kata Pak Malik. Oh, bola mata Zadid seketika melirik ke Hasan. Detik berikutnya senyum manis dipertontonkan. Walau tidak terucap, Hasan langsung bisa memaknai senyum barusan. Jadilah ia bergeser lebih dekat, berniat mengajari sang anak sebuah irama. Di sambungan telepon, Naura juga menyumbang suara, meminta Hasan memberi contoh irama yang ringan. Itu karena ia tahu
Zadid tak memiliki kelebihan dalam suaranya, walau suara anak itu tidak buruk-buruk amat. Iya, Mas paham, balas Hasan. Berikutnya, selain Hasan rapat menutup mulut, mereka berfokus mendengarkan irama yang hendak Hasan ajari pada putranya. Ah Dedi, itu ketinggian, mana kuat aku, celetuk Zadid menghentikan sang ayah. Masa ini ketinggian? Sahut Hasan. Iya, yang lebih ringan dikit Dedi, anakmu ini memiliki suara serta nafas pas-pasan, balas Zadid. Oke, mungkin ini lebih ringan, nyampe ke Zadid, sambung Hasan. Dan selepas berucap demikian, Hasan kembali bersiap memberi contoh irama berbeda, berharap kali ini irama itu mampu Zadid taklukkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawma jum'ati ansit wal imam yahtub ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Selesai memberikan contoh irama, kini giliran Zadid harus mempraktekkan apa yang telah dicontohkan. Gimana Dedi? Wajar Zadid. Coba ulangi lagi, balas Hasan memberi perintah. Sekali lagi, Zadid mengulangi hingga dirasa irama yang dilantunkan tidak terlalu kaku lagi. Untuk suara pastinya tidak bisa dibetulkan, sudah bawaan kan? Sekarang saatnya kita jalan-jalan Dedi, celetuk Zadid, merasa sudah cukup berlatih. Padahal bagi Hasan itu masih harus diulang-ulang. Kamu ini nak, belum juga ayah bilang sip, sahut Hasan. Ayolah Dedi, kita bisa lanjutkan nanti via sambungan telepon, kata Zadid berkilah. Ya, terpaksa latihan membaca Bilal diakhiri. Juga panggilan via video call juga harus diputus. I'm so sorry Mom, see you next time. See you next time Grandma, ucap Zadid melambaikan tangan. Baik-baik ya sayang di pesantren, yang rajin belajar, sahut Ibu Sarah. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.